Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membimbing kita untuk berada di atas agamanya, berada di atas hidayahnya. Kalau bukan karena bimbingan Allah, tidak mungkin kita berada di atas hidayah. Maka jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah atas hidayah Islam dan atas hidayah sunnah yang Allah berikan kepada kita. Karena kita di Indonesia dan di banyak penjuru dunia, tidak sedikit orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan Islam sebagai agama. Maka kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas hidayahnya kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk semua istri Nabi. Siapa yang mau menyebutkan semua istri Nabi buat anak? Masya Allah, udah siap bisa. Berapa? 11. Fadhal. Sauda. Yang pertama lah Khadijah. Nah, Khadijah, Sauda, Aisyah, Sofia, Zainab, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh, Maimunah, Ummu Habibah. Siapa lagi itu? Juwairiyah. Terus Hafsah. Sudah. Tapi nggak apa-apa saja. Nah, dan semoga salawat bersambung untuk putra putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk Abdullah, untuk Qasim, untuk Ibrahim, untuk Zainab, untuk Ummu Kalthum, untuk Ruqayyah, dan untuk Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an jami'i ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada pengurus Islamic Center di Ponorogo ini. Nama Islamic Centernya apa? Markas Abdullah Ghanim Asy-Syamali Al-Islami. Kita berada di tempat ini untuk merefresh, menyegarkan kembali agama kita, keimanan kita. Yang akan saya kaji ini insya Allah udah sering dikaji, kita udah sering dengar, tapi paling tidak kita ingin memperbaharui keimanan kita. Kita mau mengkaji tentang seorang hamba yang dia bernafas di sebuah kumbangan lumpur dosa. Di masjid ini, yang dari pagi sampai sore tidak berbuat dosa, anak kasih hadiah. Jamaah, sehari aja. Ada enggak? Mungkin di Ponorogo ada orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ibni Adam khata'. Semua anak Adam itu berbuat salah, semuanya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat dosa itu wajar. Karena kita anaknya Adam alaihissalam. Terus bagaimana dengan para nabi? Bagaimana dengan para rasul? Apakah mereka juga berbuat dosa? Para ulama menjelaskan bahwa para rasul dan nabi adalah orang-orang pilihan Allah. Yang kesalahan mereka itu, kalau mereka berbuat salah itu, disebutkan kebaikannya orang-orang selain para nabi. Umpamanya nih, orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, yang biasa sholat malam. Ketika dia nggak sholat malam, pagi hari dia merasa berbuat dosa. Padahal dia nggak berbuat dosa dia, tapi dia istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inni la astaghfirullah fil yawm. Aku beristighfar kepada Allah setiap hari itu akthar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali aku beristighfar. Salah seorang sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, dia mengatakan kuntu a'uddu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin wa huwa yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Aku menghitung Nabi di satu majelis, satu kali duduk sama kita, beliau itu mengucapkan rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Satu kali duduk. Subhanallah. Kalau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, istighfar dari apa? Tadi orang-orang soleh itu ketika meninggalkan satu amalan ibadah yang biasa dia amalkan, umpamanya dia habis sholat ngobrol sama sahibnya, pulang istighfar, astagfirullah, kalau tadi aku ngaji sudah dapat 2 lembar. Subhanallah. Tapi jelas semuanya itu berbuat dosa. Jadi wajar kalau kita berbuat dosa. Kalau ada yang tidak berbuat dosa, itu tidak wajar. Perlu diperiksakan ke dokter. Kalau ada anaknya Adam tidak berbuat dosa, perlu diperiksakan ke dokter. Coba dilihat, mungkin dia sudah diangkat pena itu sehingga tidak terhitung dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallah fayaghfir lahum." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Subhanallah. Rasul benar-benar bersumpah dengan nama Allah. Andai kata kalian tidak berbuat dosa, Allah akan usir kalian semuanya. Allah akan hilangkan kalian semua dari muka bumi ini. Wala jaa'a biqaumin yudhnibun. Allah akan datangkan orang-orang yang berbuat dosa. Allah akan datangkan orang-orang yang berbuat dosa, lalu mereka berbuat dosa, kemudian beristighfar kepada Allah, dan Allah ampuni mereka. Disinilah makna Ghafur. Disinilah makna nama Allah Afu. Disinilah makna nama Allah Ar-Rahim. Tatkala seorang itu berbuat dosa, dia kembali kepada Allah, Allah bahagia dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah. Allah berfirman, ingat hadis tadi, itu bukan anjuran kita berbuat dosa, bukan. Jangan mengatakan, Ustaz, kayaknya hari ini anak belum berbuat dosa nih, anak mau berbuat dosa. Gak perlu diniatkan berbuat dosa tuh. Masya Allah. Ini mungkin enaknya jadi ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Bukan anjuran untuk berbuat dosa.
tapi anjuran supaya kita ini merasa pelaku dosa. Sadar kita ini banyak dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita tahu dengan besarnya rahmat Allah dan pedihnya azab ilahi. Di dalam surah Al-Hijr ayat 49 dan 50 Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, informasikan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah zat yang al-ghafurur rahim, yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi kasih tahu mereka juga bahwa azabku sangatlah pedih. Jangan hanya berkata Allah tu ghafurur rahim, Allah tu maha pengampun, kemudian dia terus berbuat dosa. Lupa bahwa azab Allah begitu pedih. Allah juga berfirman di surat Al-Maidah ayat 98, I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu azabnya sangat pedih, dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Di sini seorang hamba ketika dia beribadah di antara al-khauf war raja, dia senantiasa berada di tengah antara rasa takut dengan dosa-dosa yang dia lakukan dan rasa harap kepada Allah dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baru ibadahnya sempurna bersama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita berpikir, apa sih hikmahnya seorang berbuat dosa? Kenapa Allah menciptakan manusia yang dia berbuat dosa? Bukankah Allah sudah punya malaikat-malaikatnya yang tidak pernah berbuat dosa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan perkataan salaf. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, qad ya'malul 'abdu adz-dzamba fayadkhul bihil jannah wa ya'malut ta'ata fayadkhul bihan nar. Terkadang seorang hamba itu berbuat dosa, dengan dosanya dia masuk surga. Gara-gara dosa yang dia lakukan dia masuk surga. Dan terkadang seorang hamba berbuat ketaatan, amal soleh, amal kebajikan, dengan amal kebajikannya dia masuk ke neraka. Kok bisa? Ibnu Qayyim menjelaskan, terkadang gara-gara satu dosa. Itu dosa senantiasa menghantui hamba. Dia terus teringat dengan dosa itu, dan dia ingat dengan api neraka dan dengan azab Allah Jalla Jalaluh. Maka dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia terus berusaha beramal kebajikan dengan dosa yang senantiasa berada di hadapannya. Masya Allah, ahlan wa sahlan, nih ada anak-anak nih jalan-jalan terus. Masya Allah, nggak apa-apa, suruh dia jalan, anak mau minum dulu. Bismillah. Nah, kayaknya dia ada yang dicari itu. Sini, duduk sini, Dek. Dek, duduk di sini. Nah, barakallahu fikum. Itu namanya anak-anak. Kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah.
Seorang berbuat dosa masuk surga dengan dosanya. Tadi dia terus ingat dengan dosanya. Datang ke masjid, datang kajian, malam sholat malam dengan harapan, ya Allah, kayaknya dosaku ini gak bakal diampuni. Dan terkadang dengan perbuatan ketaatan dia masuk neraka. Karena apa? Karena dia sombong, karena ujub, melihat orang lain semuanya nggak ada yang masuk surga, cuma Anda yang masuk surga. Tuh banyak dosanya semua. Subhanallah. Maka hati-hati dengan ketaatan kita. Jangan sampai ketaatan itu yang diharapkan bisa memasukkan ke surga ternyata mengantarkan kita ke dalam api neraka. Jadi ada hikmah ketika orang berbuat dosa. Antum lihat sebagian orang itu mantan preman. Dulunya jangan ditanya dosa-dosa dia. Sekarang jadi orang yang paling taat. Jadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti ada hikmah dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat, setiap dosa itu ada perhitungannya. Ya Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menutupi dosa kita, Dia mengampuni dosa kita. Setiap dosa itu ada perhitungan. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 123, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira." Urusan pahala, urusan balasan dari Allah itu tidak ikut angan-angan kalian, tidak ikut pemikiran kalian, tidak pula dengan pemikiran ahlul kitab yang mereka masalah dosa diatur sendiri. Tidak. Allah mengatakan man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang berbuat dosa pasti Allah balas. Pasti Allah balas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Tidak akan dia mendapatkan perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Kalau setiap dosa ada balasannya, hancur kita ini. Datang Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Seorang sahabat yang hari-harinya, yang waktunya penuh dengan amal kebajikan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Siapa yang hari ini puasa? Qala Abu Bakrin ana. Nabi tanya lagi sama sahabatnya, "Man asbaha minkum ya'udu mariwan?" Siapa yang hari ini mengunjungi, membesuk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan, ana. Ditanya lagi oleh Nabi, "Man asbaha minkumul yawma tasaddaqa ala miskin?" Siapa yang hari ini sedekah kepada orang miskin? Abu Bakar angkat tangan, ana. Ditanya lagi sama Nabi, "Man asbaha minkum tabi'al janazah?" Siapa yang hari ini ngantarkan jenazah? Abu Bakar lagi yang menjawab, ana. Nabi mengatakan, "Majtama'na fi imrin illa dakhalal jannah." Tuh, 4 amalan kalau berkumpul di satu orang masuk surga. Ketika ayat man ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas, Abu Bakar datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna lanujaza bikulli su'in na'malu." Wahai Rasulullah, apakah kita benar-benar akan dibalas dengan setiap kesalahan yang kita lakukan? Setiap dosa yang kita lakukan kita akan dibalas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Yarhamukallah Abu Bakar." Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Alasta tansab? Alasta tahzan? Alasta tusibuka al-la'wa? Fahada ma tujzauna bi. Kata Rasulullah, "Abu Bakar,
Bukankah engkau merasa lelah, capek? Bukankah engkau merasa sedih? Bukankah engkau ditimpa oleh bala, oleh musibah? Itulah balasan atas dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita kena bala, kita sakit, langsung astagfirullah, astagfirullah. Itu mungkin gara-gara dosa kita. Itu balasan untuk dosa kita. Dan rahmat Allah itu besar. Allah menunda balasan buat kita. Karena harapannya seorang hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak langsung kontan dikasih balasan atas dosa yang kita lakukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah membaca firman Allah di surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Andai kata Allah itu memberikan sanksi kepada manusia atas perbuatan mereka, ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak akan tersisa satupun binatang, satupun yang bergerak di depan muka bumi ini. Enggak ada. Kalau setiap mereka berbuat dosa, Allah turunkan azab, habis tuh semua manusia dan semua makhluk. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah tunda azab itu sampai batas waktu yang sudah Allah tentukan. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Kalau sudah datang tuh azab Allah sudah selesai. Waktunya sudah datang, Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan kadal ja'l ayyu'adzab fi juhrihi bi dzambi ibni Adam. Hampir-hampir ju'l. Ju'l itu binatang kumbang. Kumbang itu hampir-hampir diadab gara-gara dosa manusia. Kok bisa? Antum melihat ketika azab Allah turun, sekampung habis. Sapinya ikut mati, ayamnya ikut mati, semuanya mati. Antum lihat kemarin yang terjadi di Banjarnegara. Bagaimana longsor itu? Apa cuma pelaku dosanya yang kena longsor? Sampai binatang-binatang ternaknya habis jamaah. Kalau sudah datang azab Allah itu subhanallah. Ketika tsunami di Aceh datang, berapa yang mati? Jangan berpikir manusia. Berapa ekor ayam yang mati? Berapa ekor sapi yang mati? Berapa ekor binatang-binatang yang mati? Gara-gara apa? Dosa manusia. Dan tatkala Allah menurunkan azabnya, la'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah di suatu tempat, yang lainnya ambil pelajaran. Ini baterainya mau habis atau gimana? Kalau ada musibah di suatu tempat, kita ambil pelajaran. Ya Allah, kita belum. Di suatu tempat ketika terjadi kesyirikan, terjadi orang-orang yang memohon kepada selain Allah, kita harus takut, jangan-jangan kita kena dengan azab. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian, takutlah kepada fitnah, kepada cobaan, kepada kekacauan yang kalau sudah datang itu tidak menimpa pelaku dosa saja, tapi menimpa semuanya. Hati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Kenapa? Terkadang sebagian orang itu tanya, Ustaz, ini dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil, oh dosa kecil, aman Ustaz. Dia pilih-pilih itu. Beli kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Insyaallah, ana mau pilih dosa yang enggak besar. Subhanallah. Bilal bin Sa'ad, seorang tabi'in, mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah,
wanzur ila 'azamati man asait. Kau jangan melihat kepada kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi lihatlah kepada besarnya zat yang engkau berbuat dosa kepadanya. Tuh, mic-nya timbul tenggelam jemaah. Insyaallah. Hah? Baik. Para jemaah, antum merenungkan jamaah rahimakumullah, ketika berbuat dosa, ya Allah, Allahumma ighfir lana. Ingat dengan Nabi Adam alaihissalam. Dosa apa sih yang membuat Nabi Adam itu keluar dari surga? Dosa besar. Hanya makan sebuah buah. Dimakan gak boleh dimakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Adam mencicipi itu buah, dikeluarkan dari surga. Apa dengan 10 dosa kita bisa balik ke surga jemaah? Kalau gara-gara 1 dosa Nabi Adam keluar dari surga, apa kita nih dengan 10 dosa, dengan 100 dosa yang kita anggap tuh dosa-dosa kecil tuh bakal masuk surga? Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa muhaqqirati aw muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang kalian remehkan. Ya, dosa kecil. Rasul memisalkan kaqaumin nazalu fi batni wadin, seperti satu kaum yang singgah di satu tempat. Kemudian setiap orang itu, satu kelompok pramuka umpamanya, kelompok kumpul, setiap orang cari kayu mau masak. Semua ambil ranting, satu ranting. Tapi kalau 20 ranting, mateng tuh nasi, mateng tuh daging di sana. Begitulah dosa kita. Perbedaan orang mukmin dan orang fajir. Orang mukmin dan orang fasik, orang pelaku dosa. Innal mu'min, kata Ibnu Mas'ud, yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin ketika berbuat dosa, dia melihat dosanya itu seperti gunung dan dia di bawah. Dia takut tuh gunung itu akan longsor kepada dia. Tapi kalau orang munafik, orang fajir, dia melihat dosanya itu seperti lalat yang lewat di hidungnya. Diginikan sudah terbang. Kita lihat bagaimana tatkala kita berbuat dosa. Apakah kita merasa dosa itu menghantui kita, atau ternyata seperti lalat yang diusir dengan tangan kita seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita perlu tahu gejala-gejala orang yang berbuat dosa. Bukan untuk memvonis orang lain. Ingat nih, gejala-gejala atau tanda-tanda orang yang terkena dosa ini jangan digunakan untuk memvonis temannya. Ketika fulan kayaknya berbuat dosa, Anda lihat tuh tanda-tandanya. Ini tujuannya untuk mengukur diri kita sendiri. Yang pertama, tanda orang berbuat dosa atau terjerumus dalam lumpur dosa, susah dapat ilmu yang bermanfaat. Susah dapat ilmu yang bermanfaat. Apalagi ilmu akhirat. Antum lihat, kalau lagi kajian ngantuk, jangan-jangan tuh gara-gara dosa. Yang lain pulang dapat ilmu, kita alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi. Doa baru bangun tidur. Allahu akbar. Al-Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i ini belajar sama Imam Malik,
dan melihat Imam Malik, ada satu yang menakjubkan di diri Imam Syafi'i. Melihat tanda-tanda kecerdasan, kepandaian Imam Syafi'i, maka Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, muridnya waktu itu, "Inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran." Aku melihat Allah telah melemparkan ke dalam hatimu cahaya. Fala tudfi'hu bi dzulmatil ma'asi. Jangan kau matikan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Jangan. Imam Syafi'i dikatakan beliau berguru kepada Waqi', mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku laporkan kepada Imam Waqi', aku ini susah menghafal. Datang pengajian susah bisa mendapatkan faedah. Apalagi yang nggak datang kajian. Ada orang Masya Allah, dia biasa datang kajian, tahu-tahu nggak datang kajian. Ente kenapa? Allah, anak capek, ada urusan macam-macam. Temennya pulang dapat ilmu. Orang yang datang ke pengajian, kemudian pulang dikatakan kepada mereka, "Qumu maghfuran lakum," diampuni dosa-dosa kalian. Kita susah mendapatkan hal itu. Orang dari jauh datang jemaah. Coba, siapa yang paling jauh di sini? Anda kasih hadiah. Nggak ada yang Jakarta sudah pulang. Nah, dari Kalimantan, udah tinggal di sini tapi kan? Hah? Gimana? Baru berapa hari? Ya, berarti udah jadi penduduk sini lah. Yang datang khusus kajian ini Surabaya. Ada yang lebih jauh dari Surabaya? Jember Dawono, Jember. Masya Allah, fadal, barakallahu fikum. Masya Allah, dari Surabaya datang, yang dari Ponorogo nggak datang. Kita bisa bayangkan, jangan-jangan ya Allah, jangan-jangan aku nggak bisa dapat ilmu. Ketika mau pengajian ada tamu, mau pengajian macam-macam urusan, sehingga kita dihalangi dari ilmu yang bermanfaat. Jangan-jangan gara-gara dosa. Yang kedua, rizki seret, susah cari pekerjaan, atau banyak duit cepat habis. Itu salah satu dampak dosa. Kita tahu bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar atas segala problematika dia. Dan Allah akan kasih dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kita lihat, kalau rizki kita seret atau banyak fulus tapi cepat habis, ini gara-gara dosa. Andai kata kita tahu, jemaah, para ulama menjelaskan, andai kata kita tahu dengan rizki kita yang mau datang, gara-gara dosa nggak datang, pasti kita akan nangis, akan menyesali. Gara-gara dosa nih, Anda seharusnya dapat 1 miliar, hilang tuh 1 miliar. Tapi kita nggak tahu. Innal abda, kata Rasul SAW, la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Seorang hamba itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Mungkin kita bertanya, Ustaz, ana ini Ustaz, sebelum ngaji, sebelum kenal masjid, rizki ana luas Ustaz. Tapi setelah ngaji, ya Allah Ustaz, Senin Kemis jualan herbal, aduh Ustaz, laku nggak laku gitu kan. Terkadang kita berpikir seperti itu. Kok bisa Ustaz? Katanya kalau bertakwa diluaskan rezekinya. Ya berarti belum bertakwa. Belum. Kalau kita udah masuk Isya, Masya Allah, baik, barakallahu fikum. Fadhil Ustaz. Baik, ikhwan fillah jamaah kajian ilmiah rahimani wa rahimakumullah.
kajian kita skors untuk isya dulu. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada isya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Tadi kita sudah mengkaji beberapa dampak atau tanda-tanda seorang yang terjerumus dalam perbuatan dosa. Dari dihalangi dari ilmu yang bermanfaat, susah dapat ilmu. Yang kedua, rizkinya seret. Mungkin kita akan berpikir, Ustaz, ketika ana belum ngaji, ana mendapatkan duit itu lebih mudah daripada sekarang. Tapi sudah ngaji, ana tinggalkan pekerjaan ana yang dulu, yang ana anggap itu haram, ternyata tambah susah cari duit. Padahal Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Perlu diketahui bahwa dunia ini bukanlah satu kehormatan yang begitu agungnya, sehingga kalau orang itu kaya, orang ini orang terhormat. Tidak. Kita lihat orang-orang kafir ternyata lebih banyak yang kaya daripada orang Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah berbagi dunia ini kepada semuanya. Yang Allah cintai Allah kasih dunia, yang Allah benci Allah kasih dunia. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum setelah kembali kepada Allah, setelah taubat, merasa rezekinya seret, iya, mungkin itu dampak dosa kita yang dulu. Allah mau bersihkan tuh dosa. Masya Allah, hujan lagi jemaah. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan jadi hujan yang bermanfaat. Saya kenal dengan seorang yang dia cerita ketika dia jadi preman. Dia cerita dia udah tobat jadi mantan preman dia. Badannya itu semua isinya tato. Udah ngaji, Masya Allah. Dia cerita, Ustaz, ana dulu tiap hari istri ana ngitung duit tiap hari. Antara 300 juta sampai 500 juta. Tiap hari cash ngitung. Tapi semuanya habis, gak ada yang tersisa. Dan ternyata uang haram itu memang pas, gak berkah. Seorang GM-nya Hotel Hilton di Mekah sana, namanya kalau gak salah Ibrahim Al-Fatih. Saya sempat jumpa dia, ngobrol di kantor dia cerita tentang dulu waktu dia pulang dari Amerika ke Mekah, kerja di bank konvensional. Gajinya 11.000 real. Berapa juta sekarang 11.000 real? Mungkin 34 juta atau bisa sampai 35 juta. Gajinya tiap bulan, baru pulang. Suatu hari dia ngundang saudara ibunya makan. Ngobrol-ngobrol sebelum makan malam, hidangan disajikan. Si pamannya tanya nih, ada ibunya nih, "Kau kerja di mana, Ibrahim?" "Oh, alhamdulillah paman, anak kerja di bank," kata dia. Insya Allah dengan gaji yang begitu tingginya. Ya udah, si pamannya diem aja. Pas waktu makan, nggak mau makan paman. "Ana udah kenyang," kata pamannya. Macem-macem. Akhirnya dipanggilkan ibunya. Nih, Khol ini nggak mau makan. Tanya sama uminya ini, "Ente kenapa tidak mau makan?" "Makan." Gitu. "Kenapa ente nggak?" "Enggak," macam-macam. Akhirnya dia terus terang, "Enggak lah, anak ini termasuk yang takut. Soalnya anaknya ente kerja di bank. Anak takut."
Akhirnya kata ibunya, ngomong sama Ibrahim, Ibrahim, besok ente keluar dari bank. Si Ibrahim kata dia, anak ini sebenarnya tidak, ya nggak kepingin keluar dari sana. Cuma karena ummi anak yang nyuruh, anak keluar. Keluar mau nggak mau, ummi yang nyuruh keluar. Bismillah. Keluar dari bank gaji 11.000 real, anak daftar cari kerjaan jadi resepsionis Hotel Hilton. Jadi dia daftar gaji 4.000 ya, Pak. Yang awalnya 11.000 gajinya 4.000 real. Kata dia, subhanallah, anak dengan gaji 11.000 itu akhir bulan habis, nggak pernah bisa nyelengin. Yang mobil rusak, yang anak masuk rumah sakit, yang ini itu, duit itu habis. Anak gaji 4.000 bisa menabung. Subhanallah. Mungkin kita kalau berpikir dari jumlahnya sekarang lebih sedikit, tapi ini berkah. Yang kita sering, yang penting barokah. Terkadang orang sedikit barokah lebih baik daripada banyak nggak berkah. Tapi barokah banyak Ustaz lebih baik daripada sedikit barokah. Ya iyalah jamaah. Tapi kita harus tahu diri. Bismillah, dunia ini ya Allah. Kemudian gimana kalau kita melihat orang pelaku dosa, ternyata duitnya tambah banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibb, fa'lam annahu istidraj." Kalau kau melihat Allah mencurahkan rizkinya kepada seorang hamba sedangkan dia pelaku maksiat, ketahuilah itu istidraj. Itu termasuk diluluh. Dia apa? Apa istidraj itu bahasa Indonesia? Diluluh. Dia apa? Dimanjakan. Dia apa? Diberi tangguh ya. Ya, dibiarkan. Kayak orang jalan di depan itu jurang, tapi terus dibiarkan. Jalan ketawa-ketawa, nggak ada yang ngasih tahu. Tapi kalau ada orang jalan jurang kemudian ada yang ngasih tahu, dia akan berhenti, dia akan balik. Tapi ini pelaku dosa yang dikasih nikmat terus dia jalan, tahu-tahu jurang jatuh. Subhanallah, itulah orang yang dikasih nikmat. Karena jamaah, kalau orang dikasih musibah, rezekinya seret, datang kajian. Antum lihatlah, orang-orang kalau rezekinya sempit, masya Allah, pasang alarm jam 3, sholat tahajud, pagi sholat duha. Karena apa? Masih cari kerjaan. Ketika dapat pekerjaan, tahajudnya hilang, duhanya hilang. Karena apa? Fitnah dunia itu terkadang lebih dahsyat daripada fitnah musibah yang kita dapat. Orang-orang yang miskin itu terkadang masya Allah. Antum lihat kalau antum naik motor, ya Allah, naik mobil, biasanya di starter enak, tahu-tahu di starter tek tek, astagfirullah, astagfirullah, bismillah, subhanallah. Itu bismillahnya mungkin 10 kali. Coba langsung hidup, nggak ada bismillah, reng. Subhanallah, ternyata dia dengan dikasih musibah dia bisa ingat sama Allah. Bayangkan ketika orang naik motor dan tahu motornya ini biasa mogok, dia akan doa dari perjalanan dari rumahnya ke tempat pengajian atau dari tempat pengajian ke rumahnya itu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Takut dia mogok di jalan. Dan itu nikmat dari Allah. Maka kita harus tahu, kalau orang dikasih banyak dunia, belum tentu Allah cinta sama dia. Para Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilal. Berlalu rembulan, kemudian datang rembulan selanjutnya, kemudian datang rembulan selanjutnya. Di rumah Nabi kompornya nggak hidup. Kompornya nggak hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dalam kondisi kompornya tidak hidup, sholat sampai bengkak kakinya. Kemudian mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, Allah sudah ngampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau sampai seperti itu? Padahal Nabi hidupnya susah jemaah.
Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur dengan kehidupan yang segala seret rezekinya, kata oleh taala. Tapi Rasul dengan diampuni dosanya, apa nggak pantas aku bersyukur kepada Allah atas nikmat. Maka jamaah, kalau melihat fulan susah cari kerjaan, jangan ngomong gara-gara dosa. Jangan, belum tentu. Kalau kita seret cari rezeki, kayaknya banyak dosanya. Tapi kalau fulan mungkin Allah mau mengangkat derajatnya fulan. Atau jangan suudzon kepada saudaranya, tapi suudzon kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, kehampaan, keasingan, kesenjangan yang dirasakan hamba di hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ada orang-orang pelaku dosa itu nggak ada sama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa takut, galau, mungkin bahasanya sekarang itu selalu galau dia hidup. Berlimpah harta tapi tetap merasakan ada sesuatu yang belum dia dapatkan. Antum lihat orang-orang artis-artis lah kita katakannya, orang-orang yang banyak duitnya, kenapa masih terjebak di narkoba? Sampai pelawak itu kerjanya ngapain? Menghibur orang, bikin orang ketawa, tapi dia nggak bahagia. Nggak bahagia dia. Dia mencari kebahagiaan lewat pil-pil itu. Dia cari sabu-sabu. Kita pikir subhanallah, gara-gara dosa, jangan-jangan ya. Kita ketika merasakan itu kegalauan di dalam hati kita, yang biasanya kita seneng, tahu-tahu kita jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya terkadang dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih arti kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu adalah ketentraman, kedamaian yang dirasakan dalam jiwa. Nggak punya harta, nggak punya apa, tapi tentram hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati itu akan merasa tenang, merasakan kedamaian. Maka kalau kita sudah merasa galau di hati kita, kembali kepada Allah. Aktsir min dzikrillah. Sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kehampaan, kengerian yang terjadi antara dia sama istrinya, antara dia sama anaknya, antara dia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada apa ya? Ada jarak antara dia dengan istri. Orang yang habis berbuat dosa di luar. Na'udzubillahi minaz zina. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa zina. Dia berbuat zina di luar, masuk ke rumahnya, dia akan merasakan dengan istrinya nggak nyaman, ribut sama istrinya. Anaknya yang biasanya taat tidak taat sama dia. Mobilnya yang biasanya enak, tahu-tahu ngeblong remnya, di starter nggak mau hidup. Ulama salaf mengatakan inni la'a'lam, aku tahu gara-gara dosaku tuh sampai di perilaku binatang. Biasanya mungkin naik apa? Naik onta enak, tahu-tahu ontanya nggak mau jalan. Kita seperti itu. Jadi kalau kita merasakan ada jarak sama istri kita, anak kita yang biasanya nurut, tahu-tahu nggak nurut. Istri kita yang biasanya disuruh langsung melaksanakan, dia nggak mau. Ada apa? Tuh dosa yang kita lakukan. Maka tatkala kita merasakan seperti itu, istighfar, minta maaf sama istrinya, minta maaf sama anak-anaknya. Mungkin kita zalim sama mereka ya. Seorang salaf mengatakan, aku tahu inni la'arifu hadzal gham. Ibn Sirin mengatakan, inni la'arifu hadzal gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sana. Aku tahu nih perasaan galau yang ada di hatiku ini gara-gara dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Jamaah, yang akan ditanya nanti di hari akhir salah satunya, selain umur kita semuanya,
akan ditanya tentang masa muda kita. Wa an syababihi, masa mudanya dia habiskan kemana? Ibnu Sirin mengatakan ketika dia merasa kegalauan, nih gara-gara dosa aku 40 tahun yang lalu. Kok bisa tahu dia? Dikomentari oleh sebagian salaf ketika membaca perkataan Ibnu Sirin, mereka mengatakan qalladz dzunubul qaumi fa'arufu min aina mutu wa kathurat dzunubuna falam na'rif min aina nu'ta. Dosanya mereka tuh ulama-ulama salaf itu sedikit, sehingga mereka tahu ketika merasakan sesuatu, oh gara-gara dosa yang itu. Tapi kalau kita terlalu banyak dosa kita, kalau kita kena musibah, ini gara-gara dosa yang mana ya? Karena udah terlalu banyak dosanya. Maka seperti itulah kita harus merasakan. Kalau ada sampai mereka mengatakan, aku tahu dosaku itu dari tikus. Tikus di rumah yang biasanya mungkin gak pernah makan baju, tahu-tahu makan baju kita. Kok bisa padahal makanan banyak, ini baju dimakan. Maka kita harus sadar itu peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kelima, disulitkan urusan. Ngurus SIM ndak mari-mari. Ngurus surat tanah nggak selesai-selesai. Ngurus apa, daftarkan anak sekolah, kurang ini, kurang itu, macam-macam. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar dari segala urusan. Jadi kalau kita nih ngurusin sesuatu nggak selesai-selesai, udah duduk sudah istighfar sejam, 2 jam, 3 jam. Sampai diriwayatkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau beliau punya permasalahan yang tidak selesai, permasalahan dalam urusan agama, beliau itu istighfar sampai 1000 kali. Minta. Jadi kita kalau punya urusan yang nggak selesai, istighfar. Terus istighfar. Insya Allah, Allah itu kalau mau bikin mudah urusan kita, tinggal kun fayakun, selesai. Yang kelima, kegelapan yang dirasakan di dalam hati kemudian muncul di dalam wajah. Pelaku dosa itu walaupun ganteng ya mah, orang kelihatan, oh maling kira ini. Kelihatan untuk melihat orang-orang sudah beda gitu wajahnya. Walaupun putih tapi kelihatan dari jauh. Hati-hati nih tukang tipu ini kalau lihat wajahnya. Antum lihat. Coba antum lihat tetangga antum sekarang. Saling ngelihat temennya nih wajah-wajahnya. Wajah pelaku dosa itu kelihatan. Dan wajah orang yang ahli ibadah itu bercahaya walaupun hitam. Hah? Walaupun gak hitam ya, kulitnya hitam, tapi kelihatan dia yang ahli ibadah. Saya masih ingat dengan kejadian yang saya tidak bakal lupa. Pulang dari Masjid Nabawi, pulang dari sana, ramai habis sholat isya itu kan. Tahu-tahu ada mahasiswa dari Universitas Madinah lewat tuh. Assalamualaikum Ustaz, kata dia. Waalaikumsalam, kata istri anak. Subhanallah, bercahaya wajah mereka. Orang di pasar banyak ini, tapi kelihatan beda tuh orang itu. Orang-orang yang ahli ibadah kelihatan jamaah. Kita kalau melakukan dosa, Allah nggak mengazab langsung terkadang, tapi terus. Karena orang yang melakukan dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ada noktah hitam di hati. Bukan di hati, tapi di jantung, di qalb. Qalb itu apa? Jantung. Cuma sekarang jadi bahasa Indonesia hati, mereka menerjemahkan qalbu, tapi qalbu itu aslinya adalah jantung. Dikasih nokta. In raja'a wastaghfarallah suqila qalbu. Kalau dia kembali istighfar, maka dibersihkan
itu jantungnya, hatinya itu, kalbunya dibersihkan. Tapi kalau dia kembali, tambah tuh nokta hitam. Kembali dosa, tambah tuh nokta hitam. Sampai ditutupin hati. Dan itu muncul di wajah. Kelihatan orang-orang pelaku dosa itu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, innalil hasanati dhiya'an fil wajhi. Sesungguhnya amal kebajikan itu menyumberkan cahaya di wajah. Wa nuran fil qalbi, dan di dalam hati ada cahaya. Wa sa'atan fil rizki, rizkinya diluaskan. Wa quwwatan fil badani, dan badannya sehat, kasih kekuatan di badannya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan cinta di hati manusia. Orang senang sama fulan. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Dosa itu mewariskan kehitaman di wajah. Gelap tuh wajah. Wa dhulmatan fil qabri wal qalbi. Kegelapan di kuburan dan di dalam hatinya. Wa wahnan fil badani, badannya jadi lemah. Salat malam enggak bisa, jadi lemah. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dibenci sama orang. Orang enggak suka sama orang pelaku dosa itu. Pernah dalam sebuah riwayat ada orang datang ke Hasan al-Basri. Dia mengatakan, aku ini gak dihalangi dari sesuatu apapun, padahal aku banyak dosanya, kata dia. Akhirnya Hasan al-Basri tanya, hal taqumul lail? Kau bisa gak bangun malam? Gak bisa. Gak pernah qiyamul lail. Cukup. Tidak bisa bangun malam itu sebagai akibat dosa yang kau lakukan. Kau dihalangi dari kebaikan yang banyak sekali. Kebaikan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, dosa itu melenyapkan barokah umur dan memendekkan umur kita. Sebagian orang, Masya Allah jamaah, umurnya 20 tahun hafal Al-Quran. Ada teman dari Itali 2 tahun masuk Islam, hafal 20 juz. Kita sampai tua dah hafal-hafal Al-Quran. Kok bisa? Nih fulan baru masuk Islam 2 tahun hafal 20 juz. Anak 50 tahun Islam. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Paling panjang idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah. Jangan-jangan habis umur kita untuk kemaksiatan. Gak berkah umur kita. Ada orang-orang yang bisa melakukan perbuatan kebajikan dalam waktu yang singkat. Kita gak bisa. Fulan sudah berangkat haji, Fulan sudah berangkat umroh, ana. Padahal sama, mungkin dilihat hartanya sama fulan itu, harta anda gak lebih sedikit dari fulan. Tapi kenapa fulan umurnya baru 35 tahun sudah umroh 2 kali, ana 40 tahun belum umroh-umroh? Jangan-jangan gak berkah umur anak ini. Jadi pahalanya itu cuma sedikit. Umurnya lebih panjang tapi amal kebajikannya sedikit. Gara-gara dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ke-8, orang yang berbuat dosa itu suka bermaksiat. Artinya dosa melahirkan dosa. Dosa melahirkan dosa. Antum melihat umpamanya orang yang berzina, na'udzubillahi min dzalik. Dosa zina itu akan mengantarkan dia. Ya, kita lihat dosa ke kafe-kafe malam lah. Orang dari minum, habis minum joget-joget, terus berzina, terus dah sholat subuh. Dosa itu terus sampai dikatakan seperti tasbih itu. Kalau lepas merotoli, maka kita harus ikat. Berbuat dosa langsung ikat, istighfar sama Allah. Kalau tidak melahirkan dosa-dosa yang lain. Orang yang berbuat dosa umpamanya, anggaplah main judi. Awalnya main judi aja, tahu-tahu ribut sama temennya, dibunuh temennya. Orang yang
ke konser-konser dangdutan ya, yang begitu menggodanya, sikutan sedikit tusuk mati, membunuh, ribut. Subhanallah. Dosa itu melahirkan dosa. Maka kita harus hati-hati. Semua dosa itu katanya awwaluha aw mabda'uha minan nazar, dari pandangan. Coba kita lihat seorang yang berzina. Awalnya dipandang-pandang, ada perempuan lewat, subhanallah, astagfirullah. Datang lagi, dilihat lagi. Setelah dilihat, mulai tersenyum kepada tuh perempuan. Setelah tersenyum, ngobrol janjian, habis itu sudah. Maka dosa benar-benar melahirkan dosa. Kita harus hati-hati. Kemudian nggak punya malu. Yang keberapa? Yang ke-9. Nggak punya malu. Yang awalnya itu berbuat dosa sembunyi-sembunyi, terus terang-terangan dia. Karena udah hilang rasa malu. Awalnya minum, sembunyi-sembunyi, lama-lama terus di pinggir jalan minum. Sampai di rumahnya pun pulang dengan aroma. Na'udzubillah ya. Orang yang seperti itu subhanallah. Bohong. Rasulullah SAW mengatakan iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya bohong itu mengantarkan kepada dosa-dosa yang banyak tuh. Kemudian yang namanya dosa-dosa yang banyak itu mengantarkan kepada neraka. Pedagang kita lihat. Pedagang itu yang suka bohong, nggak malu dia. Datang orang, masya Allah, beli HP. Berapa nih HP? Sudahlah buat ente 500. Buat ente 500. Kata dia nggak boleh 400. Ya modalnya nggak segitu. Ya udah nggak jadi. Udah sini nggak apa-apa, sudah ambil. Bayangkan coba. Dia ngomong modalnya nggak segitu, terus dia kasihkan. Nggak malu dia bohong, nipu orang apa? Udah nggak ada rasa malu. Kita kan yang lihat, loh, kok nggak malu ya? Tadi bilang modalnya nggak segitu, tapi dikasihkan 400. Hilang. Yang namanya orang sudah suka nipu, nggak malu. Sampai orang mamanya seperti orang yang punya utang. Utang sana, utang sini. Awalnya malu ketemu sama orang yang punya duit. Tapi lama-lama udah biasa. Bahkan ketika ditagih, ente mau uang apa mau celurit? Masya Allah. Ada orang yang ditagih utangnya itu mau dibayar celurit sama dia. Allah, hilang rasa malu. Masya Allah. Hilang. Gara-gara dosa. Kemudian susah berbuat amal kebajikan. Susah. Adzan di masjid tadi hayya ala sholat, kakinya itu kayak ada yang gandoli. Kakinya. Temennya pada berangkat ke masjid, dia nggak bisa ke masjid. Orang pada sholat sunnah, dia nggak bisa sholat sunnah. Kenapa? Orang biasa puasa sunnah, berat dia puasa sunnah. Hati Allah, kenapa gitu ya? Ulama salaf itu subhanallah mengatakan hurimtu qiyamal lail arba'ata ashhur bidzambin asabtu. Itu perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Aku dihalangi, diharamkan untuk qiyamul lail 4 bulan gara-gara dosa yang aku lakukan. Satu dosa. Gak bisa qiyamul lail 4 bulan jamaah. Maka kita lihat kalau kita nggak bisa qiyamul lail, nggak bisa sholat sunnah, jangan-jangan karena dosa yang kita lakukan. Kemudian dosa itu memunculkan kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan yang kita lihat di mana-mana ya. Tadi model tsunami, Nobel macam-macam itu. Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah mengatakan وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada orang-orang itu azab yang dekat, azab yang kecil, azab di dunia sebelum azab yang besar di akhirat nanti, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang panennya gagal, yang terkadang petani-petani subhanallah mau panen bawang tahu-tahu hujan deras, semua membusuk itu bawangnya. Maka ingat, itu karena dampak dosa yang kita lakukan. Jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Thaha ayat 124-127, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'anul Karim, maka kita akan jadikan bagi dia kehidupan yang sempit, sesak dadanya, dan kita akan kumpulkan dia di padang mahsyar pada hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini, kegalauan, kesempitan, langsung istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat di surat Al-Qalam, Nun, di situ Allah menceritakan tentang 3 bersaudara yang mau manen kebunnya. Tapi dia ngomong, kita jangan kasih orang-orang miskin. Mereka berangkat sebelum subuh ke kebunnya. Ternyata kebunnya sudah terbakar semuanya. Kemudian Allah mengatakan, kadzalikal adzab. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itu tuh azab, dibakar habis tuh semua kebunnya, dan azab akhirat itu jauh lebih dahsyat dari itu kalau mereka mengetahui. Maka kita dalam kehidupan ini, apapun yang kita rasakan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, usahakan kita mensyukurinya. Musibah-musibah yang menimpa kita, bersabar dan beristighfar. Insya Allah dengan seperti itu, mudah-mudahan kita bisa keluar dari dunia ini sudah dihapuskan dosa-dosa kita. Karena di hari kiamat nanti, ketika orang keluar dari kuburnya kemudian datang kepada mahsyar, matahari akan mendekat dan manusia banjir keringat. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggulnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai hidungnya. Orang di sebelahnya nggak keringetan. Dia melihat tuh orang di sebelahnya nggak keringetan, tapi dia seperti di kaca-kaca, seperti di akuarium, tenggelam dalam keringatnya sendiri, gara-gara dosanya dia. Dan di padang mahsyar ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah salah satu dari mereka. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Yang keempat, warajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang diajak berzina dengan wanita cantik dan berkedudukan tinggi, lalu dia mengatakan inni akhafullah. Yang kelima, warajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 hamba Allah yang saling mencintai karena Allah dan mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina, dan seorang lelaki yang seorang hamba yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia menangis meneteskan air matanya, supaya kita tidak tenggelam dalam keringat kita di hari kiamat. Orang yang tenggelam dalam dosa-dosanya di dunia ini akan tenggelam dalam keringatnya dia di hari kiamat nanti. Dan semoga kita tidak termasuk dari itu. Kita termasuk dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum seorang muslim kerja di negeri kafir? Barakallahu fiik. Para jamaah, seorang muslim itu diperintahkan untuk berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu perintah. Kenapa? Karena seorang muslim di negeri kafir itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bari'un min muslimin yuqimu baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. La tatara'a naruhuma. Api keduanya enggak boleh saling kelihatan, kata Nabi. Nabi mengatakan itu untuk menyelamatkan umatnya. Para jamaah, ada seorang syekh yang berangkat ke Eropa. Dari Suria dia. Berangkat ke Eropa, bertemu dengan orang-orang Suria, orang-orang Mesir, orang-orang Arab yang tinggal di Eropa. Banyak yang tinggal di sana. Katanya syekh itu mengatakan kepada mereka, kalau ente bisa menjamin anak cucu ente masih Islam, ente boleh tinggal di negeri kafir. Dia langsung menangis karena cucunya sudah nggak tahu agamanya apa. Kita bayangkan jam di negeri kafir itu nggak dengar azan. Kita di Indonesia dengar azan aja nggak ke masjid, nggak sholat banyak orang. Apalagi di negeri kafir nggak dengar azan. Di negeri kafir itu syiar-syiar kekufuran di mana-mana kelihatan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kerja di mana, di Korea, umpamanya, subhanallah, nggak bisa sholat jamaah. Waktunya sholat terkadang ada yang sholat di kamar mandi. Dia harus menjual minuman keras, harus ngantarkan itu, mengantarkan orang-orang ke tempat-tempat ibadah-ibadah kaum musyrikin. Dia ada di situ, dia melihat. Yang awalnya mungkin astagfirullah, melihat perempuan-perempuan dengan pakaiannya seperti itu. Awal datang astagfirullah, astagfirullah. Sebulan udah hilang tuh jamaah. Karena terbiasa. Orang yang terbiasa melihat kemaksiatan, biasa dia. Melihat kekufuran biasa, melihat orang menyembah umpamanya patung-patung, terbiasa dia. Tidak lagi ada greget keimanan di hatinya. Rasul mengatakan la tatara'a naruhum. Orang yang ke negeri kafir, para ulama membolehkan mereka ke negeri kafir kalau mereka di sana mungkin sebagai mau belajar ilmu yang tidak ada di negeri Islam, ya, dan dia memiliki basic agama yang kuat, atau dia menjadi diplomat di sana karena Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya. Dan kita lihat bagaimana sahabat yang hijrah ke Habasyah, ke negerinya orang kafir, sebagian ada yang masuk Kristen karena keluar dari Mekah, keluar ke Habasyah, dan Habasyah negerinya orang-orang Nasrani pada waktu itu. Sebagian ada yang jadi Nasrani karena pengaruh lingkungan jamaah. Maka hati-hati di sana. Masya Allah. Subhanallah ini. Assalamualaikum Ustaz, saya anak tunggal di mana ayah tiri saya seorang dukun. Bagaimana hukumnya jika kami, saya, istri dan anak ikut makan hasil dari perdukunan ayah, sedangkan kami juga ikut membantu peternakan dan pertanian milik ayah saya. Jazakumullah khairan. Nah, berkaitan dengan usaha, kalau dia cuma hasilnya dari dukun saja, maka nggak boleh kita makan. Karena Rasul mengatakan salah satu yang buruk makan itu hulwanul kahin, itu hasil dari perdukunan itu. Tapi kalau nyampur hartanya tadi, dikatakan bapaknya itu beternak, ya bapaknya itu bertani, ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Tapi usahakan untuk dikasih nasihat, berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ana ada soal tentang fenomena menyebarnya batu akik. Masya Allah, Ustaznya pakai akik. Ana jadi nggak enak nih jamaah. Di seluruh penjuru negeri, sampai orang-orang rela mencari sampai ke dalam tanah. Iyalah, ke dalam tanah mereka nyarinya.
Apalagi sampai ada yang menganggap ada isinya batu akik tersebut. Bagaimana hukum dalam Islam tentang batu akik? Subhanallah ya. Masalah batu ini dari dulu orang itu pakai akik, karena dia itu termasuk cincin. Dan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat pakai cincin. Rasul pakai cincin yang awalnya pakai emas, kemudian diganti pakai perak. Dan cincin Nabi itu berfungsi sebagai stempel juga. Cincinnya Nabi itu ada seperti stempel Muhammad Rasulullah. Itu ada stempel. Masya Allah. Udah masuk pegang anak taruh. Sahabat pakai cincin. Pernah Rasulullah SAW pakai cincin emas awalnya, kemudian dibuang sama Nabi. Tuh semua sahabat dilemparkan cincin. Mereka ngikutin Rasul SAW. Akhirnya Rasul pakai cincin dari perak. Diperbolehkan pakai cincin dari perak, dan dipakainya itu ketika Ali bin Abi Thalib dalam hadis Ali yang sahih. Ali mengatakan Nabi itu melarang aku pakai cincin di ini dan ini. Yang diperbolehkan itu di jari manis, jari manis. Apa namanya? Betul, manis dia. Masya Allah. Yang ini pahit, ya. Jari manis dan jari pahit gitu. Iya, yang ini, yang dua ini jamaah itu diperbolehkan pakai cincin seperti itu. Mau pakai batu akik, mau pakai batu kali, mau pakai batu apa, sebenarnya bebas. Dan dari dulu orang itu subhanallah di Jember, saya ingat waktu SD saya itu biasanya kalau hari Minggu jalan-jalan ke pasar, melihat orang jualan cincin. Dari dulu ada orang jualan cincin itu ada. Cuma sekarang ya lagi booming dan hati-hati tertipu antum. Kadang-kala kemarin katanya ada yang beli akik ternyata permen fok. Masya Allah ya. Betul, hati-hati. Jadi kalau mau pakai nggak masalah, itu termasuk hiasan lelaki karena para sahabat pakai cincin. Ada yang mereka ada yang pakai batu, ada yang nggak pakai batu, bebas aja. Dan itu termasuk kalau mau dikatakan sunnah Rasul pakai cincin, tapi nggak boleh kita pakai cincin sama dengan cincinnya Rasul. Ada Muhammad Rasulullah, enggak, itu khusus buat Rasulullah SAW, karena itu buat stempel juga. Kalau kita bukanlah seperti itu. Jadi hukumnya boleh-boleh aja. Kalau kita pakai cincin sebagai perhiasan silahkan, tapi jangan pakai di jari tengah, jangan pakai di jari telunjuk. Karena ada orang yang cincin semuanya cincin, sampai yang pakai cincin semuanya itu kayaknya dukun gitu. Apalagi kalau percaya ada isinya. Ada cincin Sulaiman, akik Sulaiman namanya. Ini ada hadamnya, sudah ditirakatkan 33 hari. Jadi kalau pakai ini rezekinya lancar. Kalau rezekinya lancar, kenapa ente masih jualan akik di sini? Dia duduk masih di bawah jualan akik. Ente kok nggak pakai rezekinya lancar itu? Subhanallah, orang itu mau dibohongin sama tukang akik itu yang duduk di bawah. Allahu Akbar. Itu bisa syirik kita ketika percaya dengan cincin itu. Hati-hati. Cincin itu hanya perhiasan, silahkan. Dan jangan sampai ada yang mengatakan hati-hati cincin itu masuk money laundry. Seperti anturium. Antum tahu anturium itu bunga yang dibikin sayur nggak bisa. Harganya sampai harga mobil jemaah. Saya ingat orang tua saya juga terjebak dalam itu. Sampai dia cerita, malam hari Ramadan ada yang nawar pohonnya, kembangnya itu 26 juta. Abah ana minta 30 juta. Subhanallah, pagi harinya 1 juta nggak ada yang mau. 1 juta nggak ada yang mau. Mau dikasihkan hadiah orang nggak mau. Karena permainan orang-orang yang punya duit, duitnya sudah dicuci semua. Jadi modelnya ada, kita lihatlah bagaimana korupsi di negeri kita. Ada orang yang Masya Allah punya ngambil duit negara 10 miliar. Kan dia diminta mempertanggungjawabkan dapat dari mana 10 M ini hartamu. Dia akan ngomong jual akik. Dia beli akik 1 juta laku 1 M. 1 M sudah jelas dapat dari penjualan akik. Nanti lagi padahal yang disuruh beli itu temannya sendiri. Temannya dikasih duit 1 M, ente beli akik ana 1 miliar. Jadi kan ketika dia jual ke temannya ngasih 1 miliar, duitnya ini jadi duit bersih. Karena hasil kerja, hasil bisnis.
Hati-hati dengan yang seperti itu. Pengen mau pakai akik fadol, tapi jangan sampai tertipu dengan ya beli yang mahal-mahal, percaya dengan isinya, itu membuat kita nanti bisa terjebak dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Anak akik tidak beli jamaah. Anda nggak beli, jangan dipikir ustadznya ini ikut beli akik, enggak. Kita ini kalau ke luar Jawa, kemarin ke Pontianak, itu sepanjang jalan itu orang gosok akik, gosok batu, sampai ibu-ibu tua yang jualan sayur, dia apa? Di beseknya itu ya, itu isinya batu. Jadi di pinggir jalan itu jualan batu, ibu-ibu perempuan, karena yang lagi laris dia batu, maka mereka kasih anak cincin, dia dipakai lah. Kalau nggak dipakai nggak enak sama yang ngasih gitu kan. Barakallahu fikum. Bukan mau gaya ustadznya cuma. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah akan bikin orang itu bertafakuh di agama. Maksudnya, orang ini akan diarahkan belajar din, diarahkan oleh Allah mengkaji agama, datang ke pengajian, ngafalin Quran, baca hadis-hadis Rasul SAW. Itu Allah ingin kebaikan buat dia. Karena apa? Orang kalau tahu agama, dia tahu jalan menuju surga. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau belajar teknik umpamanya dan tidak pernah ngaji, dia tidak akan pernah dapat dari gurunya tentang halal haram, tentang yang hak, yang batil, nggak akan dapat. Karena pelajarannya semuanya umum. Jadi kalau kita lihat anak kita arahkan kepada agama, nggak semuanya harus jadi ustadz, tidak. Tapi semuanya harus belajar agama. Harus belajar agama kita, urusan ibadah kita, mana halal haram. Saya lihat di beberapa tempat, di mana waktu itu ya, itu di kiri kanan jual patung. Di mana jemaah? Mana? Mojokerto ya? Iya, kiri kanan. Tanya, yang bikin orang Islam? Iya. Subhanallah jemaah. Karena dia tahu kalau bikin patung itu katanya duitnya banyak. Tapi dia nggak pernah tahu bahwasanya kita nggak boleh bikin patung. Kita menolong orang-orang berbuat kesyirikan. Kita akan diminta pertanggungjawabkan, meniupkan ruh kepada patung-patung itu nanti pada hari kiamat. Dan asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat itu tukang-tukang gambar, tukang-tukang pemahat patung seperti itu. Tadi kalau orang nggak punya ilmu agama, semuanya dilabrak, nggak ada rambu-rambunya. Tapi kalau orang belajar agama, dia akan tertahan insya Allah dengan ilmu dia. Itu salah satu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi fitnah ISIS di zaman ini? Nah, berkaitan dengan ISIS, ya semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang bergabung dengan ISIS di sana ya. Itulah fitnah. Ketika fitnah itu datang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu paginya Islam, sorenya bisa kafir. Sorenya Islam, paginya bisa kafir. Dia nggak tahu. Ketika fitnah tiba, bagaimana menghadapi fitnah ISIS ini? Ya tadi kita harus mengajarkan kepada umat Islam ini akidah yang benar. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ISIS, para ulama telah menetapkan bahwa ISIS akidah mereka adalah khawarij mereka. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang mengkafirkan. Awalnya mereka mengkafirkan. Semua orang yang tidak bergabung dengan mereka bisa kafir. Kalau kafir darahnya halal, bantai. Bahkan bahayanya orang-orang khawarij itu jauh lebih besar daripada bahayanya orang yang kafir asli. Karena apa? Orang-orang khawarij menganggap kita ini murtad. Dan orang murtad itu lebih bahaya daripada orang kafir asli buat mereka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya mereka itu ya, gampang sekali membunuh. Darah itu nggak ada artinya buat mereka. Bunuh sana, bunuh sini. Kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan anak-anak muda perlu dibentengi dengan akidah yang benar ya. Pemerintah kita, harapan kita juga bagaimana dia memberikan
yang menggandeng para ustadz, menggandeng alim ulama dalam memerangi pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini. Karena pemikiran yang menyimpang ini pemikiran. Jadi diperangi bukan dengan tembak. Kalau ditembak yang ada balas dendam mereka. Maka yang harus digandeng para ulama dikasih nasihat. Di Arab Saudi itu subhanallah, guru-guru kita di Madinah itu sering ke penjara orang-orang yang terkena pemikiran Khawarij. Dulu pemikirannya Al-Qaeda, Usama bin Laden. Dia datang ngasih nasihat. Apa katanya yang di penjara itu? Sudah tinggal usah ngasih nasihat anak. Ente kafir. Dan semua pemimpin ente kafir. Subhanallah jemaah. Dia begitu nyamannya. Kalau dia dikasih tembak, ditembak tuh syekhnya. Karena pemikiran itu. Ya perlu diperbaiki. Ada yang kembali alhamdulillah mendapatkan hidayah. Mungkin itu salah satu yang harus kita lakukan. Digalakkan ilmu-ilmu, kajian-kajian. Jangan ISIS. Semua aliran di Indonesia ini ada pengikutnya. Ahmadiyah ada pengikutnya tidak? Banyak pengikutnya. Syiah banyak pengikutnya. Liberal banyak pengikutnya. Apalagi Lia Eden banyak pengikutnya. Ahmad Musaddiq ngaku jadi Rasul banyak pengikutnya. Karena apa? Gak punya ilmu agama tadi. Dia kosong kemudian dapat ya masukan-masukan. Wah ini kok kayaknya benar ya. Dia ikut. Barakallahu fikum. Kayaknya udah capek Ustaz. Ya, ana minta maaf ini pertanyaan masih banyak nih ya. Yang belum bisa ana jawab ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang ada Ustaz Taufik di sini. Beliau itu Masya Allah sempat tinggal di kamarnya ana Ustaz Taufik itu dulu di Madinah. Sekali lagi apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dari diri anda sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.